3 buku yang wajib dibaca oleh mahasiswa. Dijamin wawasanmu akan bertambah. Buku Bumi Manusia dapat dikatakan mahakarya terbesar dalam bidang sastra Indonesia, yang dibuat oleh sastrawan yang memang mengabdikan hidupnya untuk menulis. Beliau adalah Pramoedya Anantatur. Buku ini beliau tulis di dalam penjara yang menyekap dia hampir separuh hidupnya. Melalui karyanya yang telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 41 bahasa asing, Pramoedya dianugerahi berbagai penghargaan internasional. Sampai kini ia adalah satu-satunya wakil Indonesia yang namanya berkali-kali masuk dalam daftar kandidat pemenang Nobel Sastra. Bumi Manusia menggambarkan kondisi sosial budaya Hindia Belanda ketika awal 1900-an. Bercerita tentang Mingke, seorang pribumi yang menganyam pendidikan yang didirikan bangsa Eropa di Indonesia. Diceritakan pertentangan batin yang dialami Mingke tentang pandangannya terhadap pendidikan dan pengaruhnya dalam mengubah derajat manusia. Yang menariknya, buku ini memadukan sejarah Indonesia dan percintaan yang terpadu dalam satu cerita yang harmonis. Buku ini sangat menyulut emosi dan seakan membakar semangat nasionalisme. Saya merekomendasikan buku ini karena sangat relevan dengan spirit seorang pemuda yang patut dicontohi. Terlebih lagi buat kalian yang sangat suka cerita romantik, penuh nilai-nilai kemanusiaan dan pemahaman tentang sejarah. Selain itu, kutipan-kutipan yang disuguhkan oleh Pramoedya sangatlah menginspirasi, sangat tepat dijadikan pegangan hidup. Madilog ini merupakan magnum opus dari Tan Malaka, seorang nasionalis dan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Menjadi seorang pribadi yang begitu pandai di kampungnya, Tan Malaka mendapatkan sokongan dana untuk melanjutkan sekolah menengahnya ke negeri Belanda. Di negeri kincir angin inilah ia berpapasan dengan berbagai macam ideologi yang ada pada saat itu, hingga kemudian membentuk pemikirannya. Selesai pendidikannya di Eropa, ia kembali ke tanah air membawa misi membebaskan rakyat Indonesia dari ketidakadilan pemerintah kolonial. Menurut Tan Malaka, untuk menjadi bangsa Indonesia yang maju dan merdeka, rakyat Indonesia haruslah terlebih dahulu melepaskan belenggu diri dari logika mistik. Logika macam ini sangatlah melumpuhkan akal pikiran, karena ketimbang menyelesaikan permasalahan sendiri, rakyat Indonesia justru lebih senang bergantung kepada kekuatan-kekuatan yang gaib. Buku ini memang cukup menambah daya kritis seorang mahasiswa. Hanya saja menurut saya beberapa kosakata dalam buku ini mungkin agak sulit untuk dicerna. Mungkin karena keterbatasan bahasa Indonesia yang tidak memiliki padanan kata dengan bahasa asing yang ada di dalam buku ini. Meskipun begitu, setelah menamatkan buku ini, saya meyakini wawasan kalian akan bertambah. Sebab pada dasarnya buku ini memang mengajak setiap pembaca untuk memaksimalkan anugerah Tuhan terbesar yang diberikan kepada manusia, yaitu akal. Buku ini mungkin dapat dikatakan sebagai buku yang akrab di kalangan mahasiswa aktivis. Sebuah buku catatan harian dari Sohoki yang dipublish oleh keluarganya dan teman dekatnya setelah ia meninggal dunia. Sohogi adalah sosok yang sendiri, hidup sendiri dengan perjuangannya. Lahir tahun 1942 dan meninggal pada tahun 1969. Masih pada usianya yang ke-27. Tepat satu hari pada ia berulang tahun. Terlahir dari keluarga keturunan Tionghoa sama sekali tidak menjadi masalah baginya. Tidak sedikit pun dalam tulisannya yang menunjukkan bahwa dia gelisah dengan takdir ini. Gi adalah sosok intelektual muda yang memiliki pemikiran luas dan selalu menjunjung tinggi nilai keadilan dan kejujuran. Dalam buku tersebut menggambarkan Gi yang berani mengkritisi berbagai permainan politik saat itu dan upaya menggugah gerakan mahasiswa. Namun yang menarik, aksi Gi selalu tidak termasuk dalam satu kesatuan aksi apapun. Bahkan Gi berdiri menyuarakan aspirasinya secara independen.
Buku karya Ji ini dapat membuka pikiran kita tentang wajah pemerintahan saat itu. Buku ini menjadi salah satu karya yang wajib dibaca oleh mahasiswa atau siapa saja yang mengatasnamakan dirinya sebagai aktivis.